Baik, Ananda sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang media dalam pengembangan bakteri. Jadi yang akan kita pelajari adalah pengenalan bahan praktikum, media-media apa saja yang bisa digunakan sebagai tempat untuk pembiakan mikroorganisme, termasuk di situ bakteri, jamur, virus, dan lainnya. Nah, di sini kita lihat dulu definisi dari media. Media merupakan suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara ataupun nutrien yang berguna untuk pembiakan mikroba. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, untuk dapat berkembang biaknya suatu mikroba membutuhkan zat-zat hara ataupun nutrien. Nah, dengan penggunaan media yang kita gunakan pun harus mengandung zat-zat hara yang berguna untuk membiakan mikroba tersebut. Selanjutnya, bisa kita lihat juga bahwa apa sih tujuannya kita membuat adanya media. Dengan menggunakan media, kita bisa melakukan isolasi terhadap mikroorganisme. Kita bisa melakukan isolasi bakteri, bisa melakukan pembanyakan atau penggandaan dari bakteri. Bisa juga kita menguji sifat-sifat biologis, fisiologis untuk menghitung jumlah mikroba. Dan di sini juga kita ketahui bahwa yang tadi harus unsur-unsur yang ada pada media itu harus memenuhi unsur-unsur yang diperlukan oleh mikroba untuk tumbuh. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa mikroba itu dapat bertumbuh tergantung dari unsur hara yang ada, terutama itu adalah air. Air yang terdiri dari komponen kimianya itu adalah hidrogen dan oksigen. Terus selanjutnya juga zat-zat pelarut lainnya yang sangat diperlukan oleh mikroorganisme untuk dapat membentuk sel dan memperoleh energi sehingga dapat berkembang biak. Nah, di sini ada beberapa bahan dasar yang bisa menjadi komponen dari media tersebut. Bisa terdiri dari karbon, nitrogen, oksigen, fosfat, atau unsur mikronutrien lainnya yang biasa kita kenal dengan mineral-mineral lain yang dibutuhkan oleh mikroba untuk berkembang biak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa definisi dari media itu adalah suatu bahan yang terdiri dari atas campuran nutrisi atau nutrien yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja syarat-syarat dari media. Yang pertama, harus mengandung semua unsur hara yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh. Dan yang kedua, harus mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai. Dan ini diperlukan untuk menunjang agar mikroba dapat tumbuh pada media yang sudah dibuat. Selanjutnya, beberapa tokoh membagi penggolongan dari media yang terdiri dari media umum, media khusus, media diperkaya atau enrichment media, media selektif, media diferensial, media pengujian, dan media perhitungan jumlah bakteri. Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Yang pertama dari media umum. Media umum di sini adalah media yang ditambahkan bahan-bahan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Jadi ini banyak digunakan, dan namun media ini tidak selektif karena ada beberapa mikroba yang hanya bisa tumbuh dalam kondisi tertentu. Contohnya media yang umum yang itu adalah nutrien agar atau Na. Nanti bisa kita lihat juga nutrien agar ini bisa dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk padat. Terus yang kedua, media khusus. Media khusus ini adalah media yang dibutuhkan untuk mikroba yang memiliki kemampuan perubahan kimia tertentu. Misalnya kita menggunakan media dari Saccharomyces. Nah, ini media khusus.
Selanjutnya media diperkaya atau enrichment media. Nah, ini juga banyak digunakan untuk percobaan-percobaan dalam penumbuh biakan mikroba. Di sini di mana kita menambahkan unsur-unsur tertentu yang digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba. Misalnya contoh dari media yang enrichment ini adalah coklat media, yeast ekstrak kapasium nitrat agar. Ini merupakan dengan media yang dengan penambahan bahan tertentu yang tadi tujuannya adalah pemberian stimulasi untuk pertumbuhan dari mikroba. Selanjutnya adalah media selektif. Media selektif ini adalah media yang ditambahkan bahan tertentu untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan pada suatu spesimen. Jadi kita hanya menginginkan satu pertumbuhan mikroba saja, maka kita menggunakan inhibitor yang lain untuk sebagai penghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan itu dengan menggunakan antibiotik, NaCl, dan bahan kimia lainnya. Selanjutnya kita setelah media selektif, media selanjutnya adalah media diferensial, di mana media diferensial ini media yang menggunakan bahan kimia tertentu atau reagensia tertentu yang nanti bisa menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan yang spesifik. Jadi kita ingin melihat ada perubahan spesifik pada suatu mikroba dengan menggunakan media diferensial ini. Dan selanjutnya yang keenam itu adalah media penguji atau assay medium, di mana di sini media yang kita gunakan dengan susunan yang tertentu yang digunakan untuk menguji senyawa-senyawa tertentu yang ada pada bakteri. Misalnya kita menguji vitamin, antibiotik, dan lain-lainnya pada mikroba. Dan yang terakhir itu adalah media perhitungan jumlah bakteri dalam satu bahan. Jadi misalnya kita menggunakan air sumur untuk menghitung berapa jumlah E. coli yang ada, maka kita bisa menggunakan air sumur sebagai media. Selanjutnya kita akan bahas pembagian media berdasarkan sifat. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah media padat, media cair, dan media semi padat semi cair. Dan selanjutnya berdasarkan komposisi. Berdasarkan komposisi kita bisa melihat media terbagi media sintesis, media semi sintesis, dan media non sintesis. Nah, sekarang kita lihat yang berdasarkan sifat tadi. Yang pertama itu adalah media cair, di mana media cair adalah media dibuat dengan bahan alami yang sebelumnya harus diekstrak dari beberapa tempat. Dan dalam semakin berkembangnya zaman dan teknologi, sekarang media cair itu sudah tersedia dalam bentuk bubuk sehingga nanti kita tinggal menambahkan aquades dalam proses pembuatan media. Contoh dari media ini adalah nutrient board, pepton glukosa ekstrak, dan malt ekstrak. Contoh berikutnya juga media brilliant green lactobacillus, di mana di sini media digunakan untuk mendeteksi adanya bakteri coliform. Apakah itu nanti bakteri coliform sebagai pencemar yang ada pada makanan, pada air, atau produk lainnya. Media ini nanti bisa menghambat pertumbuhan bakteri positif dan memberikan stimulasi untuk pertumbuhan bakteri dari coliform. Ini contoh gambar dari media brilliant green lactobacillus. Terus selanjutnya nutrient board. Di sini mirip dengan nutrien agar ya. Mirip dengan nutrien agar.
yang banyak juga digunakan untuk proses pembiakan dari mikroba. Terus selanjutnya adalah closed growth, mana ini untuk menumbuhkan salmonella, bakteri coliform, dan juga bakteri-bakteri lain yang menggunakan enzimatisnya itu dari sumber karbon dan nitrogen. Terus selanjutnya ada media yang semi padat, semi cair. Jadi di sini dia itu seperti gelatin ya, yang dia tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu cair. Dan ini disebut juga dengan media yang semi solid, di mana dia mempunyai tujuan untuk pertumbuhan mikroba yang dapat menyebar ke seluruh media namun tidak mengalami pencampuran ketika misalnya terjadi proses goncangan. Ini ya, contohnya gelatin ya, gelatin salah satu dari contoh medium semi padat tadi. Terus selanjutnya yang medium padat itu adalah medium yang sama komposisinya dengan medium cair, tinggal menambahkan agar sekitar 15 gram pada media cair tadi, maka dia sudah menjadi bentuk media padat. Dan ini lebih efektif dan lebih banyak digunakan dalam proses tumbuh kembang pertumbuhan dari mikroba. Contohnya itu adalah potato extract agar, jadi di sini bahannya itu dari potato ataupun kentang. Jadi ini sebenarnya juga termasuk yang enrichment ya. Di mana di sini dapat dijadikan sebagai pembiakan apakah itu fungi, bakteri dan lainnya, dan lebih banyak dikembangkan itu adalah untuk pertumbuhan dari fungi atau kapang. Terus selanjutnya di sini kita lihat bahwa komposisi dari media PDA atau potato dextrose agar itu 40 gram ekstrak potato, 20 gram dextrose, dan 15 gram agar. Terus selanjutnya nutrien agar, ini sama dengan yang nutrien agar atau nutrien board tadi, board pada media cair. Nah, biasanya pada medium ini kita tambahkan NaCl untuk menyumbangkan tekanan osmotik dari bakteri. Ini sama seperti tadi juga sudah ada dalam bentuk bubuk, tinggal menambahkan aquades sehingga nanti menjadi bentuk padat. Terus selanjutnya juga plate count agar, di mana ini agar yang digunakan untuk menghitung, nanti kita menghitung berapa jumlah bakteri atau biasanya kita kenal dengan jumlah bakteri total yang biasa digunakan pada sampel makanan. Itu juga bisa kita kenal dengan metode total plate count. Ini contoh dari bakteri yang sudah dibiakkan di agar. Contohnya ini bakteri beta hemolytic colony. Sini kita bisa lihat bakteri tersebut dapat berkembang pada blok agar. Dan yang kedua ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae, di mana di sana dapat dibiakkan pada medium coklat agar. Oke, mungkin itu pengantar perkuliahan kita pada hari ini. Selanjutnya penugasan yang bisa saudara buat itu tentang clipping, tentang media pengembangan bakteri yang memuat nama media, fungsi atau manfaat, prosedur pembuatan, dan gambar media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.